Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bitaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha najata yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini saya Kopadia Winata akan menjelaskan terkait dengan urgensi moderasi beragama. Terkait dengan moderasi beragama, bahwa dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai ayat yang mengharuskan kita untuk memiliki sikap moderat. Di antaranya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunu Rasul alaikum syahida. Yang artinya bahwa demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat wasato. Wasato itu disebut umat pertengahan, atau sering juga diistilahkan dengan wasatiyah. Wasatiyah moderat itu. Artinya bahwa sebagai seorang muslim itu kita tidak boleh memiliki ideologi ataupun pemikiran yang disebut dengan intoleran, pemikiran ideologi yang ekstrim bahkan radikal gitu. Bahwa Al-Quran mengajarkan kita untuk meyakini kemudian mengakui terkait adanya perbedaan, bahwa kita adalah masyarakat majmuk. Indonesia adalah masyarakat multikultural, tidak hanya berbeda dan tidak hanya ada keragaman dalam etnis, dalam bahasa, dalam suku, tetapi juga ada keragaman dalam beragama yang harus kita terima, yang harus kita akui dan harus kita hormati. Itulah yang disebut dengan moderat. Moderat bukan berarti mencampur adukan akidah. Moderat bukan berarti sinkretisme berbeda, tetapi moderat adalah sebuah pemahaman, sebuah pola pikir yang menerima dan mengakui adanya perbedaan. Bahkan dalam surah Al-Hujurat pun Allah sudah menegaskan mengenai keragaman yang harus kita sikapi, keragaman yang harus kita akui. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, inna khalaqnakum, kata Allah, sungguhnya kami telah menciptakan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa. Ini kalimat syu'uban itu kalimat bersuku-suku berbangsa-bangsa. Maksudnya bahwa kehendak Allah pula menjadikan kita berbeda. Kehendak Allah pula di masyarakat ada yang agamanya berbeda dan berkeyakinan berbeda dengan kita. Maka itu adalah sebuah kehendak Allah yang perlu disikapi, yang kita harus menerimanya, dan kita tidak boleh memandang perbedaan sebagai sebuah ancaman, tapi perbedaan adalah sebagai modal untuk bersama-sama meraih keridhaan Allah, gitu kan, sesuai dengan kompetensi dan potensi yang kita miliki. Berbicara konsep moderasi beragama, maka ada indikator yang perlu kita miliki, yang perlu kita pahami. Setidaknya misalnya dalam buku Saku Kemenag RI itu yang diterbitkan 2019 menegaskan bahwa indikator dari moderasi beragama itu adalah komitmen kebangsaan. Artinya bahwa setiap kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai seorang muslim, harus mengakui bahwa kita ini adalah negara kebangsaan, Jadi bukan negara sultan kesultanan, bukan negara kerajaan, bukan negara khilafah, tapi negara kebangsaan. Jadi penerimaan Pancasila adalah sesuatu yang harus,
kemudian kita harus mengakui adanya Bhinneka Tunggal Ika, harus mengakui adanya konsensus final kebangsaan yang selaras dengan nilai keagamaan tentunya, gitu kan, bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang mengakui adanya yang disebut dengan Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu adalah sebuah komitmen kebangsaan kita, gitu kan. Dan dari kelima sila itu semuanya kalau kita pahami, kalau kita analisis, dan kalau kita rujuk berdasarkan pandangan para ulama, bahwa itu semua sesuai dengan nilai-nilai religius keislaman, tidak yang bertentangan. Kemudian indikator yang kedua adalah toleransi yang tinggi, artinya bahwa sikap terbuka menghargai perbedaan, itu kan bagian dari ekspresi keagamaan, serta memberi ruang bagi umat yang berbeda dengan kita untuk menjalankan ibadahnya, dan itu pun diakui dalam Quran, gitu kan. Dalam surah Al-Kafirun ada penegasan firman Allah, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Artinya bahwa Allah menghargai dan mengakui adanya perbedaan. Jadi ada orang yang memang tidak menyembah Allah, kita hargai, gitu kan? Kita hargai itu, dan itu pun disebut dengan sebagai kalimat yang disebut tadi, keragaman yang harus kita akui dengan sebuah toleransi, gitu kan? Dalam Quran pun bicara toleransi, lakum dinukum waliyadin. Kemudian ada yang ketiga adalah gerakan anti kekerasan. Tidak boleh kita memiliki falsafah ideologi yang bersifat tadi anarkis, gitu kan. Jadi menolak penggunaan kekerasan, pemaksaan kehendak maupun intimidasi fisik dan verbal dalam menyelesaikan perbedaan pemahaman keagamaan, gitu kan. Bahkan disebutkan kan dalam Quran surah Al-Mumtahanah, itu kan Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada siapapun tanpa pandang bulu agamanya mana, gitu kan. Sekalipun dengan orang Yahudi dan Nasrani pun kita harus berbuat baik dengannya, gitu. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yahkumullahu lilladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum ayyaburrukum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berlaku adil kepada orang-orang yang berbeda agama dengan kita selama tidak memerangi kita. Ini kan prinsip dari yang disebut dengan bahwa kita tidak boleh memiliki pandangan yang radikal atau ekstrim. Kemudian ramah budaya lokal. Setiap muslim, gitu kan, bahwa kita harus mengakomodir terhadap tradisi dan kearifan lokal Nusantara, merajut harmoni antara ekspresi budaya dengan nilai-nilai agama. Jadi selama tidak bertentangan dengan tauhid. Contohnya misalnya ketika ada pergantian tahun baru Hijriah, maka kita punya kearifan lokal. Malam tanggal 1 Hijriah sering ada pawai obor. Itu kan bagian dari mengakomodir tradisi lokal terkait dengan bagaimana komunitas atau kaum muslim Indonesia itu mampu mengadaptasi kearifan lokal dengan nilai agama. Nilai agamanya adalah yang disebut dengan tahun baru Hijriah, kearifan lokal adalah yang disebut dengan pawai obor. Itu kan sangat baik juga kan untuk dakwah. Kemudian spektrum pemahaman agama jangan sampai ekstrim kiri, gitu kan. Artinya liberal dan sekuler, dan juga tidak boleh ekstrim kanan, radikal dan kaku. Maka perlu yang disebut dengan pertengahan dalam istilah moderasi beragama atau wasatiyah. Jadi titik keseimbangan ideal, menjaga kemurnian ajaran agama itu penting, namun tetap menghargai kemanusiaan. Orang yang berbeda dengan kita, keyakinan dan agamanya, dia juga manusia ciptaan Allah. Berbeda keyakinan, tetap kita rawat keyakinan kita, jangan sampai terdistorsi, namun tetap
kita rawat juga kemanusiaan, untuk menghargai perbedaan dengan tetangga, teman yang berbeda agama dan keyakinan dengan kita. Maka teguh berakidah namun lentur secara sosial dan kebangsaan. Itu yang disebut dengan wasatiyah. Itu barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan moderasi beragama. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mencerahkan bagi saya dan yang menyimaknya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.